Assalamualaikum. Balik lagi ya di channel aku, Mama Aurin, seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan mempunyai 3 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam kondisi tetap sehat dan semangat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buat teman-teman, terima kasih ya yang udah like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Ini di pagi hari ya teman-teman. Tepatnya pukul 4 pagi. Ini aku sudah bangun pagi ya. Biasa kalau di desa ini pagi-pagi ini sudah bangun ya, itu harus menjadi kebiasaan seorang ibu rumah tangga, bangunnya pagi supaya kerjaan cepat selesai. Kali ini aku akan kasih tips ya teman-teman, tips ibu rumah tangga rentan alami stres dan tips menjadi ibu rumah tangga supaya bahagia. Soalnya apa, ibu rumah tangga ini kan kerja terus di rumah yang nggak ada habis-habisnya, yang bersihin ini bersihin itu, harusnya nggak bosen-bosen ya ibu rumah tangga. Maka dari itu ibu rumah tangga rentan alami stres. Ini aku akan kasih tips ya teman-teman, tips supaya menjadi ibu rumah tangga yang bahagia. Yang pertama, atur jadwal. Mengenali rencana dan tugas-tugas yang paling penting dan mengaturnya sebagai prioritas dapat menghindari kewalahan. Tidak semua tugas rumah harus diselesaikan saat ini juga ya teman-teman. Cobalah untuk fokus selesaikan tugas yang paling mendesak. Tentunya waktu untuk tugas-tugas khusus seperti membersihkan rumah atau menyiapkan makanan, mengerjakan pekerjaan kantor, atau membersihkan kamar mandi, membersihkan dapur. Pastikan kita memiliki waktu untuk istirahat. Dengan memiliki rencana yang teratur, kita akan merasa lebih terorganisir, yang membuat ibu rumah tangga menjadi lebih bahagia dan semangat menjalani rutinitas. Memang begitu ya teman-teman, kita sebagai seorang ibu rumah tangga harus mempunyai jadwal harian. Seperti hari ini membersihkan kamar mandi, besok membersihkan kamar tidur, besok membersihkan gudang halaman depan. Kalau nggak dijadwalin gitu ya teman-teman, kita sebagai ibu rumah tangga jadinya pusing, harus mana yang dikerjain dulu. Kalau kita punya jadwal kayak gini, jadwal harian, kita bisa menikmati dengan membersihkan apa yang kita bersihkan. Kita nikmati, kita bersihkan satu hari full ini kita membersihkan kamar mandi gitu aja. Jangan satu hari ini full kita membersihkan kamar mandi, tempat tidur, terus dapur. Alhasil teman-teman, kita sebagai ibu rumah tangga stres jadinya. Mau nggak stres gimana, ini habis kerjaan yang ini diselesaikan pindah ke lain, habis ini selesai pindah yang itu. Alhasil kita sebagai ibu rumah tangga jadinya kewalahan ya teman-teman. Yang kedua, sesekali keluar rumah.
Setiap hari mengurus rumah tangga tentu sangat menyita waktu ya teman-teman. Namun ini bukan alasan bagi ibu rumah tangga tidak meluangkan waktu untuk diri sendiri. Sesekali kita keluar rumah ya teman-teman, apa ke supermarket, ke mall, atau ke Mister ID, jalan-jalan gitu, belanja apa keperluan yang habis, stok-stok yang habis kita belanja, supaya apa, kita nggak stres. Kalau diimbangi dengan jalan-jalan ke mall, ke Mister ID, kita itu otak kita itu jadi fresh ya teman-teman. Tidak perlu lama-lama, cukup 1 jam atau 2 jam setiap harinya untuk menghirup udara segar atau cuci mata. Tapi kalau kita nggak cukup waktu 1 jam ya teman-teman, paling enggak itu 3 jam atau sampai 4 jam. Kalau kita itu ke mall kenapa ya kok nggak terasa gitu, nggak terasa habis berapa jam, 4 jam, kayaknya masih 1 jam gitu. Ternyata kalau dilihat sudah 3 jam atau 4 jam. Lain lagi kalau bersih-bersih di rumah, 1 jam nih rasanya sampai kayak beberapa jam gitu. Karena kita itu kewalahan ya teman-teman. Kalau di mall itu kan kita sambil cuci-cuci mata, terus lihat sana, lihat sini, lihat-lihat barang, apalagi barang itu yang kita suka, wah seneng rasanya. Suasana yang berbeda dapat memberi semangat baru dan membuat kita tidak cepat merasa bosan ya teman-teman, dan lebih semangat untuk menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga. Selain itu kita harus bisa pinter-pinter lakukan itu tadi, jalan-jalan sendiri. Kalau agak ada waktu ya kita harus sempatkan beberapa jam saja untuk kita shopping atau jalan-jalan. Yang ketiga, menyalurkan hobi. Jika kita punya hobi, maka kita harus menyalurkannya ya teman-teman. Supaya apa? Supaya kita dapat merasa lebih, harus menyalurkan supaya kita lebih merasa lelah dan kewalahan. Penting sekali bagi ibu rumah tangga untuk melakukan hobi di tengah kesibukan. Terlebih ada berbagai macam manfaat menjalankan hobi yang kita sukai. Contohnya, kita suka menyanyi ya kita menyanyi karaoke di kafe atau di bar gitu ya teman-teman. Kita suka berkebun ya kita menanam bunga di depan rumah, di samping rumah, apa itu tanam bunga aglonema, bunga anggrek, bunga mawar ya, lain sebagainya yang kita sukai. Menanam apa kita tanam. Tidak hanya meredakan stres, melakukan hobi yang kita sukai juga dapat membuat kita ibu rumah tangga memperbaiki perasaan dan membuat kita lebih nyaman dan senang ya teman-teman. Kita biar nggak merasa bosan. Kalau nggak gitu kita itu bisa gimana ya, stres memikirkannya. Kalau disertai kita menyalurkan hobi gitu, kita setidaknya sudah menyalurkan kenyamanan kita pada suatu apa ya, suatu kebahagiaan, dan kita akan merasa lebih nyaman dan santai. 4. Melakukan me time. Kita ingin istirahat sejenak dari rutinitas harian yang mengurus motivasi ibu rumah tangga, maka kita agar kita bisa mengawali kehebatan dengan lebih bahagia dan semangat ya teman-teman. Kita perlu fokuskan waktu buat diri sendiri, seperti
Meluangkan break sejenak untuk fokus pada diri sendiri akan memberi banyak manfaat baik untuk kesehatan, fisik dan mental. Kita bisa pergi ke salon, ngopi ke kafe bersama teman-teman atau keluarga. Dengan me time, kita dapat melepas rasa penat dan stres, lebih fokus pada apa yang kita kerjakan, serta mengenalkan diri sendiri lebih baik dan merasa lebih berharga. Contohnya kita pergi ke salon, ya kita treatment kayak rambut, terus cream bath, smoothing gitu. Itu merupakan kebahagiaan sendiri buat kita ya teman-teman, supaya kita itu nggak stres ada di rumah, jenuh dengan pekerjaan di rumah seharian bersih-bersih itu. Jadi kita harus me time buat diri sendiri, atau ngopi ke kafe buat mencari kebugaran, biar otak kita fresh. Ngopi ke kafe sama keluarga, sama suami, ngobrol bareng bersama, ya itulah yang kita butuhkan untuk terjerat supaya ibu rumah tangga tidak mengalami stres. Yang kelima, selalu merawat diri. Siapa bilang tampil cantik hanya saat di luar rumah, teman-teman? Kita perlu merawat diri untuk memanjakan pasangan juga ya, untuk memotivasi kembali ibu rumah tangga dapat memanjakan diri dengan melakukan perawatan seperti luluran, memijat wajah, atau masker. Yaitu tadi kita harus umpama nggak pergi ke salon, kita di rumah aja luluran sendiri, pakai scrub sendiri ya, digosok-gosok sendiri gantian sama anak perempuan itu kita bisa lakukan di rumah. Atau lulur wajah kita lakukan, atau sebelum tidur itu kita lakukan lulur wajah supaya ya wajah kita menjadi sehat dan kinclong. Selain itu, kebiasaan berbuat begitu itu membawa hal tersendiri buat kita, membawa kebahagiaan tersendiri buat kita ya teman-teman. Jika kita memilih waktu yang longgar, kita bisa juga datang ke salon untuk mengganti warna dan gaya rambut. Begitu juga dengan facial wajah. Jika di rumah kita nggak ada yang bantuin untuk mengganti warna, anak-anak nggak ada, pada sekolah semua, ya kita sekali-sekali lah pergi ke salon, mewarnai rambut atau gaya rambut kita diubah yang menjadi tren di tahun sekarang. Umpamanya tren warna silver. Itulah kelima tips ya, supaya ibu rumah tangga nggak mengalami stres. Ya, ini kita kembali ke video teman-teman, unboxing ya teman-teman. Ini aku kan mau karnavalan, aku unboxing ini paketan untuk karnaval anak-anak itu, buat persiapan karnaval. Ini aku kan juga ngerias di rumah ya teman-teman. Ini ada sanggul Bali ya, buat macak Bali. Ini sanggulnya udah datang udah siap. Ini ada sanggul itu. Terus yang kedua itu ada tipododo buat anak TK ya teman-teman. Terus satunya ada kebaya Bali yang yang buat anak SD. Ini buat anak SD itu ya teman-teman, buat macak Bali. Ini sanggulnya aku di rumah kan cuma punya 5, ini kurang 2, jadi pastinya 2.
Lanjut, ini buka paketan yang kedua ya. Ini adalah kebaya buat anak SMP warna marun. Soalnya aku nggak punya warna marun, ya udah aku pesen itu. Alhamdulillah ini sesuai dengan pesanan. Terima kasih ya Shopee, sesuai dengan pesanan. Maka dari itu ini di video, soalnya kalau di Shopee kalau nggak sesuai kan bisa ditukar ya teman-teman, bisa dikembalikan gitu. Kalau nggak di video nggak boleh, soalnya nggak ada bukti katanya gitu ya. Ini alhamdulillah paketan sesuai dengan pesanan. Kebaya marun Bali sama kebaya hitam, ini ada dua ya. Ini lanjut paketan yang ketiga. Ini ada tipe dodo buat anak SD kelas 4. Ini tak buat apa itu, pinggir-pinggirannya itu ya teman-teman. Ini kan jadi kencono ungu, dikasih tipe dodo kanan kiri kayak Nyi Roro Kidul gitu, jadinya biar bagus. Ini aku buka, sesuai enggak? Alhamdulillah pesanan sesuai. Terima kasih ya Shopee, sudah sesuai ya pesanannya, jadi enggak kaleng-kaleng. Biasanya kalau enggak sesuai nih ditukar kayak kemarin itu. Sekian dulu ya video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.